warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Khairani, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Melda. Alhamdulillah Bu, saya masih kurang sehat Bu, karena saya batuk loh Bu. Ya, jangan cepat sembuh ya Bu ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ya Bu, apakah Ibu sudah siap Bu? Saya sudah siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Nurhayati Bu. Baik, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktik coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching itu ya Bu ya, yang kemarin, yang pastinya saya nervous apa Bu, deg-degan karena baru awal loh Bu, dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta, karena harus sesuai ya kan Bu. Iya, benar sekali Bu. Baik, jadi Ibu merasa belum terbiasa ya Bu. Semoga kali ini dapat lebih lancar lagi ya Bu ya. Iya Bu, semoga ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam kegiatan coaching ini ada tiga kompeten yang memang harus dilakukan ya Bu. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu di bagian mana nih yang Ibu merasa masih kurang? Ya, kalau saya Bu, ya di bagian present ya Bu. Karena kan kita harus hadir Bu secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Uci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Bu dalam menanggapi Uci. Dan tentunya sulit juga loh Bu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa Ibu masih kurang di bagian present-nya atau kehadiran penuhnya ya Bu, yang perlu dikembangkan lagi. Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Yang pasti ya Bu, saya berharap ada solusi dari kucing ini Bu, yang terbaik lah Bu dari permasalahan yang saya hadapi loh Bu dari kucing. Baik, semoga kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar dan selanjutnya saya mempersilahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian presentnya nanti apakah nantinya biasa saja atau bahkan lebih meningkat dengan sangat baik. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu karena Ibu sudah mau bersedia memberikan saran kepada saya. Semoga coaching saya ini dapat berjalan dengan lancar Bu. Semoga berjalan dengan lancar, Bu. Assalamualaikum. Amin. Amin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurhayati. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu Nurhayati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja Bu Rani. Alhamdulillah, Bu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya, Bu, karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini ya, Bu Nurhayati? Baik, Ibu Hairani, saya juga sebelumnya berterima kasih kepada Ibu Hairani yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Nah, begini Bu Hairani, saya ada sedikit permasalahan Bu dalam pembelajaran di kelas saya. Di sekolah itu Bu, saya selain sebagai guru BK, saya juga diberi tugas tambahan sebagai guru PKN Bu. Nah, kadang Bu, saya itu merasa bingung Bu kalau sudah berada di kelas Bu. Yang mana murid saya itu lebih banyak diam gitu Bu. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat gurunya menyampaikan materi. Kelas ini tuh Bu lebih banyak diam gitu Bu pada kalau lagi dalam pembelajaran. Baik Bu.
Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu, ternyata. Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Baik Bu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini, saya mau bertanya dulu Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini ya Bu? Ya Bu, saya ingin tuh Bu ya, sebenarnya ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu, harus menghadapi harus bagaimana di kelas saya seperti itu. Berbeda jauh gitu dari latar belakang saya yang sebenarnya Bu sebagai guru BK. Karena kan saya juga ada tugas tambahan sebagai guru PKN itu. Oh, memang sangat jauh ya Bu perbedaannya. Baik, kalau saya boleh tahu gini Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di dalam kelas tersebut, Bu? Ya Bu, begini Bu Herani, jujur saja kalau mau masuk di kelas ini saya bingung Bu. Nanti mau ngapain? Saya itu kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada di diskusi gitu Bu. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sampaikan ke murid saya bahwasanya saya juga belajar pada mata pelajaran ini. Jadi saya tanya ke murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita juga bisa belajar bersama gitu Bu. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda Bu, beda sekali lah Bu. Mereka itu lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas semuanya seperti itu gitu Bu. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu, karena kan mereka nggak ribut juga gitu kan Bu. Uh, tapi kan kita tidak dapat memaksa juga kan Bu, maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung itu respon mereka saat pembelajaran Bu, dengan diam mereka itu memahami atau diam apa gitu Bu, saya bingung gitu Bu. Nah, baik Bu Nur Hayati. Lalu, apakah sudah pernah menanyakan kepada anak tentang kemauan, mereka pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Sudah Bu, beberapa hari kemarin pun juga sudah saya tanya lagi ke anak-anak Bu. Dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya Bu. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan itu ada pada saya gitu Bu. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Nah, baik saya terima itu Bu, koreksi dari anak-anak itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya Bu ya. Tapi ya kembali lagi Bu, saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon gitu Bu. Jadi kelas itu saya rasa kurang aktif. Baik, Nur Hayati. Tadi Ibu menyampaikan loh bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar. Tapi anak-anak masih kurang respon ya, Bu, dari tersebut. Lalu kalau boleh saya tahu nih, Bu, kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang Ibu inginkan kepada murid Ibu yang bentuknya entah seperti apa gitu, Bu? Iya, Bu. Dalam pembelajaran itu saya itu lebih suka murid yang aktif gitu Bu, bukan yang hanya diam saja. Bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materinya. Gitu Bu. Baik Bu, baik Bu. Jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif gitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi kan kelas itu bisa hidup ya Bu ya. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid
mendengarkan, tapi bisa juga ada pertanyaan-pertanyaan dari anak gitu Bu. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk bisa lebih belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PPKN ini Bu. Lalu Bu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran ya Bu ya, atau model pembelajaran. Mungkin juga saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif Bu, dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lainnya. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa secara individu atau kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja ya bukan? Apalagi di bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, seperti perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini kan Bu, hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes seperti itu Bu, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan dalam pembelajarannya. Baik Bu Nurhayati, luar biasa sekali Bu apa yang Ibu sampaikan pada kucing kita ini. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas Bu. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu guru BK itu Bu. Iya Bu, seperti itulah. Nah, gini Bu, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan, Bu Nurhayati? Mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu ya, karena kan setelah dapat solusi seperti ini kan daripada menunda lebih baik saya percepat gitu Bu. Oh, baik Bu. Ibu Nurhayati, tidak terasa ya Bu ya, kita sudah di penghujung waktu. Begini Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini Bu Nurhayati? Ya Bu, baik Bu. Jadi obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Bu terhadap cara saya bagaimana untuk membimbing anak-anak saya di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid saya di kelas agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan Bu. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan ini ya Bu ya dapat menentukan atau dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya, dan juga saya tunggu ya Bu ya cerita Ibu berikutnya ya Bu ya. Terus Bu, bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi? Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya Ibu Nurhayati. Ya, terima kasih juga Ibu Herani sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya Bu. Oke, Selamat. udah ya Bu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Herani. Nah, kita beri upload dulu untuk kegiatan coaching hari ini ya. Kegiatan coaching Ibu kali ini sudah sangat baik ya, dan terlihat sekali alur ceritanya. Sudah ada dalam percakapan itu ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sedang Ibu lakukan. Apakah
Gini Bu, indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana Puci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Bu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi proses dan kehadiran penuh tadi ya Bu ya. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukan dengan sangat baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching tadi dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga tadi saya lihat terdapat motivasi dari coaching dalam melakukan rencana aksinya yang akan dilakukannya untuk lebih maksimal. Iya Bu, betul sekali Bu. Seperti itu kan Bu? Iya Bu, betul Baik, sekali terima Bu. kasih ya. Ya, baik, terima kasih Bu Khairani selaku coaching kali ini sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang baik hari ini dan dapat lebih memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhir kata, terima kasih Bu Khairani. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Melda.